Malam itu, suasana kota terasa sunyi. Lampu jalan hanya menerangi sebagian, meninggalkan bayangan panjang di rumah dinas megah yang berdiri anggun di sudut jalan. Dari balik jendela besar, tampak seorang wanita cantik sedang termenung dengan mata sayu. Dialah Ratri, seorang janda cantik kepala dinas yang selama ini dikenal berwibawa dan penuh karisma. Namun, siapa sangka, di balik penampilan tegasnya di kantor, ia hanyalah seorang wanita rapuh yang bergulat dengan rasa sepi, gelisah, dan kerinduan yang tak pernah usai. Di balik kesuksesan dan kehormatan yang ia miliki, ada sebuah rahasia besar. Sebuah kebutuhan yang tak bisa diisi oleh harta maupun jabatan. Malam-malam panjangnya hanya ditemani dinginnya dinding rumah. Hingga akhirnya, ia meminta seorang pemuda sederhana untuk sekadar menjaga rumahnya. Awalnya, itu hanyalah permintaan kecil. Sebuah alasan agar ia merasa aman. Tapi siapa sangka, kehadiran pemuda itu justru menyalakan api yang selama ini padam di dalam dirinya. Bayangkan, seorang wanita dewasa yang cantik, penuh pesona, namun kesepian. Seorang pemuda sederhana yang tiba-tiba masuk dalam kehidupannya. Perbedaan mereka begitu jauh, tapi jarak itu semakin malam terasa kian memudar. Senyum kecil, tatapan singkat, dan bahkan hembusan nafas di antara sunyi, perlahan menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Hingga suatu malam, di rumah megah yang biasanya sunyi, suasana mendadak berubah. Keheningan terasa bergairah, setiap detik begitu menegangkan, dan seolah ada batas tipis antara kesepian dan keinginan yang lebih dalam lagi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah sekadar rasa nyaman, atau ada sesuatu yang jauh lebih mengguncangkan? Sahabat Kisah Luna, inilah kisah nyata seorang janda cantik kepala dinas yang awalnya hanya meminta dijaga. Namun ternyata malam itu menghadirkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut, penasaran, sekaligus bertanya-tanya. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah setia mendengarkan kisah-kisah nyata yang penuh haru, inspirasi, dan terkadang penuh kejutan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Dan, seperti biasa, silakan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyapa dan tahu dari mana saja keluarga besar Kisah Luna berasal. Di siang hari, semua orang mengenal Ratri sebagai sosok yang penuh wibawa. Ia adalah kepala dinas yang selalu tampil rapi, dengan setelan kerja elegan, rambut tersanggul rapi, serta raut wajah yang memancarkan harisma seorang pemimpin. Banyak bawahan menghormatinya, para kolega segan padanya, dan pejabat lain kerap menyebut namanya dengan nada kagum. Namun, yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa begitu matahari terbenam, sosok yang sama berubah menjadi wanita yang kesepian. Malam demi malam ia lewati di rumah dinas megahnya yang sepi. Rumah besar dengan halaman luas, pagar kokoh, dan ruangan-ruangan mewah itu seringkali hanya dipenuhi oleh suara jam dinding yang berdetak pelan atau desau angin yang masuk dari jendela. Sejak kepergian suaminya 3 tahun lalu, hidup Ratri bagai terbelah dua. Di luar ia tampak kuat, selalu tersenyum dan penuh percaya diri. Tapi begitu pintu rumah terkunci, ia hanyalah seorang janda cantik yang hatinya rapuh. Kesepian adalah musuh terbesar yang setiap malam menyerangnya tanpa ampun. Banyak pria mencoba mendekatinya,
Entah pejabat yang ingin menjalin hubungan lebih dekat, pengusaha yang ingin mengambil hati sekaligus keuntungan, bahkan beberapa lelaki muda yang hanya tergoda pesonanya. Namun Ratri bukanlah wanita sembarangan. Ia menolak semua pendekatan itu dengan elegan, meski di lubuk hatinya ada kerinduan yang perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. "Apakah aku harus selamanya seperti ini?" bisiknya suatu malam saat menatap bayangannya sendiri di cermin. Tatatannya kosong, seolah menembus diri sendiri. Ia mengenakan gaun tidur satin warna lembut yang membalut tubuhnya, menonjolkan keanggunan seorang wanita dewasa. Tapi bagi dirinya, semua itu tak berarti tanpa ada seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan duduk di balkon lantai 2 rumah dinas. Dari sana, ia bisa melihat cahaya lampu kota yang berkelap-kelip. Di kejauhan, suara kendaraan masih terdengar samar. Namun, semakin ia memandang keluar, semakin ia merasa kosong di dalam. Kota begitu ramai, tapi hatinya begitu sepi. Kadang-kadang ia mencoba menghibur diri dengan memutar musik lembut di ruang tamu. Piano klasik, instrumen romantis, bahkan sesekali lagu-lagu lawas yang dulu sering ia dengarkan bersama mendiang suaminya. Setiap nada justru menghadirkan kenangan, bukan kebahagiaan. Ia merindukan suara hangat, sentuhan, bahkan percakapan sederhana yang bisa membuat rumahnya terasa hidup. Dalam dirinya, ada perasaan yang sulit ia kendalikan. Usianya masih terbilang muda untuk seorang janda. Wajahnya tetap cantik, tubuhnya terawat, dan pesonanya tidak pudar sedikit pun. Namun, justru itu yang menjadi dilema. Ia tahu dirinya masih bisa memikat banyak pria. Tapi, yang ia butuhkan bukan sekadar kekaguman atau rayuan. Ia butuh seseorang yang membuatnya merasa aman, dihargai, dan bisa mengisi kekosongan hatinya. Ratri seringkali menatap bayangan suaminya dalam mimpi. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin. Kadang ia termenung lama di ranjangnya yang terasa terlalu luas untuk ditempati sendirian. Dalam detik-detik seperti itu, ia menyadari bahwa bukan hanya rasa aman yang hilang, tapi juga kehangatan yang dulu selalu hadir di sisinya. Hari-hari berlalu. Sebagai pejabat, Ratri tak pernah menunjukkan kelemahannya. Ia tetap profesional, tetap menampilkan senyum di hadapan publik. Bahkan sesekali menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang menawan. Namun, bisikan di belakang punggungnya tak bisa ia elakkan. Janda cantik, begitu banyak orang menyebutnya. Kata itu sering terdengar penuh godaan, seakan statusnya menjadi magnet yang membuat banyak orang penasaran. Suatu sore setelah pulang dari kantor, ia duduk di kursi panjang dekat jendela sambil menyesap teh hangat. Senja sedang jatuh. Cahaya jingga masuk ke dalam ruangan. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara-suara anak muda dari jauh. Mungkin segerombolan pemuda yang lewat. Seketika, rasa resah menyeruak. Ratri tahu, sebagai wanita yang tinggal sendiri di rumah sebesar itu, ia tak bisa menghindari pandangan orang-orang di luar pagar. Rumah besar ini memang indah, gumamnya lirih. Tapi juga membuatku merasa tidak aman. Ia ingat, beberapa kali ada orang asing yang berhenti di depan pagar rumahnya, sekedar menatap atau bahkan bersiul nakal. Satpam yang berjaga di siang hari memang bisa menghalau.
Tapi bagaimana dengan malam hari? Saat rumah menjadi begitu sunyi dan dirinya hanya seorang diri di dalamnya. Ratri tak bisa menahan rasa gelisah itu lebih lama. Ia butuh seseorang, bukan untuk mengisi hatinya. Setidaknya, itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Tapi untuk menjaga rumahnya, menjaga dirinya dari rasa takut yang kian menghantui. Maka pada suatu hari, ia mulai mencari orang yang bisa dipercaya. Seseorang sederhana yang bisa berjaga di malam hari, yang tidak akan banyak bertanya, dan yang cukup punya hati untuk memahami kebutuhannya. Di lubuk hatinya, ia tahu keputusan ini bisa mengubah banyak hal. Tapi ia juga tahu, kesepian yang ia rasakan bisa menjadi bumerang jika dibiarkan terlalu lama. Malam itu, sambil menatap bulan purnama dari jendela kamarnya, Ratri berbisik pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Aku hanya butuh dijaga, hanya itu. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa permintaan sederhana itu kelak akan membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menguji hatinya, mengguncang jiwanya, bahkan menyalakan api yang selama ini padam di dalam dirinya. Hari itu senja baru saja turun. Langit berwarna jingga keemasan. Bayangan pohon trembesi yang besar di depan rumah dinas Ratri memanjang hingga hampir menyentuh pagar. Suasana di sekitar rumah cukup ramai. Anak-anak pulang sekolah berlarian, suara pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan sesekali motor melintas dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. Ratri duduk di ruang tamu dengan gelisah. Tangannya menggenggam cangkir teh, namun minuman itu sudah dingin karena terlalu lama dibiarkan. Pikirannya penuh pertanyaan. Ia sudah meminta bantuan stafnya untuk mencari seseorang yang bisa dipercaya menjaga rumah pada malam hari. Namun di dalam hatinya, ia masih diliputi keraguan. Apakah orang itu bisa dipercaya? Bagaimana kalau ternyata malah membawa masalah baru? Tapi aku tak bisa lagi menghadapi malam sendirian, gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, suara mesin motor tua berhenti di depan pagar. Ratri menoleh dari jendela. Ia melihat seorang pemuda sederhana turun dari motornya. Pakaiannya lusuh namun rapi. Kemeja kotak-kotak dengan celana jeans yang warnanya mulai pudar. Rambutnya hitam agak berantakan, wajahnya tirus, dan ada sorot mata yang jujur meski terlihat lelah. Itulah Arif, pemuda desa yang merantau ke kota untuk mencari penghidupan. Selama ini ia bekerja serabutan, kadang buruh angkut di pasar, kadang tukang parkir, bahkan pernah membantu mengantar barang dengan becak motor. Hidupnya keras, namun ia tetap menjaga sikap rendah hati. Arif berdiri di depan pagar agak canggung. Ia merasa asing dengan rumah besar itu. Bangunannya megah, catnya masih mengkilap, dan halaman depannya ditanami bunga-bunga yang terawat rapi. Rumah pejabat, aku bahkan tidak pernah bermimpi bisa masuk ke dalamnya, pikir Arif dalam hati. Satpam yang berjaga di siang hari membuka pintu pagar, lalu mengantar Arif masuk. Ketika ia melangkah melewati jalan setapak menuju pintu utama, jantungnya berdegup kencang. Dan saat pintu terbuka, matanya langsung bertemu dengan sosok wanita yang membuatnya hampir terhenti di tempat. Ratri muncul dengan gaun santai berwarna putih gading. Rambutnya dibiarkan tergerai, membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Wajahnya cantik, anggun, dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa menyimpan banyak rahasia.
Aura kewibawaan sekaligus kelembutan memancar darinya. "Silakan masuk," ucap Ratri lembut. Suaranya menenangkan tapi juga memberi kesan tegas. Arif menunduk sopan, lalu melangkah masuk ke ruang tamu. Ia merasa canggung berada di ruangan besar dengan lampu gantung kristal yang berkilau, sofa empuk berwarna krem, dan aroma bunga melati yang samar-samar tercium. "Namamu Arif ya?" tanya Ratri sambil duduk, lalu mempersilakan Arif untuk ikut duduk di kursi seberang. Iya Bu, saya Arif," jawabnya gugup. Tangannya berkeringat dingin. Ia takut salah bicara di hadapan seorang pejabat setingkat kepala dinas. Namun Ratri tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Tidak usah terlalu formal, anggap saja ini rumah biasa. Aku hanya butuh seseorang yang bisa menjaga rumah di malam hari. Pekerjaannya sederhana, tapi butuh kepercayaan. Kau sanggup?" "Insya Allah Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin." Ada ketulusan dalam suara Arif yang membuat hati Ratri sedikit tenang. Ia menatap pemuda itu lebih lama. Dari wajahnya yang sederhana terlihat garis keras kehidupan. Seorang lelaki muda yang mungkin tidak punya apa-apa, tapi di matanya ada kejujuran yang jarang ia temukan pada pria-pria mapan yang sering mendekatinya. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tatapan Arif, meski penuh rasa hormat, sesekali mencuri pandang ke arah dirinya. Ratri tahu ia masih cantik. Usianya memang sudah melewati kepala 3, tapi banyak orang bilang pesonanya justru semakin matang. Tatapan-tatapan itu, meski singkat, meninggalkan sensasi yang aneh di dadanya. "Baiklah," kata Ratri akhirnya. "Mulai malam ini, kau bisa menjaga rumah ini. Tidak perlu masuk terlalu jauh, cukup di teras atau halaman. Kalau ada yang mencurigakan, segera lapor. Aku hanya ingin merasa lebih aman." Arif mengangguk lagi. "Siap, Bu." Ratri berdiri, lalu berjalan ke arah jendela besar. Gaun putihnya bergerak mengikuti langkahnya, memperlihatkan siluet tubuhnya yang ramping namun dewasa. Arif, meski mencoba menjaga pandangan, tak bisa menahan diri untuk melirik sekilas. Ada rasa kagum sekaligus sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tak berani namai. "Arif?" Suara Ratri memecah lamunannya. "Kau sudah makan?" Belum Bu. Tadi buru-buru kesini." Ratri tersenyum samar. "Tunggu sebentar." Ia lalu memanggil pembantu rumah tangga untuk menyiapkan makanan sederhana. Beberapa menit kemudian, meja tamu dipenuhi sepiring nasi hangat, lauk tumis sayuran dan ikan goreng. "Silahkan makan dulu, anggap saja rumah sendiri," ucap Ratri. Arif terdiam. Hatinya bergetar. Selama ini ia terbiasa makan seadanya di warung murah, atau bahkan hanya dengan mie instan ketika uangnya pas-pasan. Tapi malam itu, seorang kepala dinas, wanita cantik yang terpandang, mempersilahkan makan di rumah megah. Rasanya seperti mimpi. Sambil makan dengan hati-hati, Arif sesekali melirik Ratri yang duduk tak jauh darinya. Wanita itu tampak begitu anggun, bahkan dalam kesederhanaan. Ia teringat ucapan orang-orang di luar, janda cantik kepala dinas itu masih sendiri, padahal banyak yang ingin mendekat. Kini Arif mengerti mengapa. Ratri bukan hanya cantik secara fisik, tapi ada aura kuat yang membuat siapapun segan sekaligus terpesona. Malam mulai turun perlahan. Setelah Arif selesai makan, Ratri berdiri di depan pintu rumah. Ia menatap pekarangan yang semakin gelap. Angin malam berhembus lembut, membuat gaun tipis yang ia kenakan berkibar pelan. Dalam cahaya lampu teras,
Kulitnya tampak berkilau. "Mulai malam ini, kau yang berjaga di sini," ucapnya. "Aku percaya padamu, Arif." Kata-kata itu membuat Arif terdiam. Ia merasa dihargai, meski hanya seorang pemuda miskin. Dalam hatinya, ada janji yang ia ucapkan diam-diam. Ia akan benar-benar menjaga wanita itu, bukan hanya rumahnya. Namun tanpa mereka sadari, sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang samar, ambigu, dan nyaris tak terucap. Dan malam pertama Arif berjaga di rumah megah itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh rahasia, ketegangan, dan perasaan-perasaan yang sulit dikendalikan. Malam pertama Arif berjaga di rumah dinas itu terasa begitu asing baginya. Ia duduk di kursi kayu di teras depan, ditemani cahaya lampu temaram dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari kebun belakang. Dari posisinya, ia bisa melihat pekarangan luas, pagar besi yang menjulang tinggi, dan jalan raya yang perlahan sepi seiring malam semakin larut. Namun, di balik keheningan itu, Arif merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Rumah megah itu bukan sekadar bangunan biasa. Ada aura misterius sekaligus kesepian yang memancar dari dalamnya. Sesekali, dari balik tirai jendela lantai 2, ia melihat siluet Ratri berjalan mondar-mandir. Wanita itu tampak gelisah, seolah tidak bisa tidur meski waktu sudah lewat tengah malam. Arif menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya bekerja, hanya menjaga, tidak lebih," batinnya. Tapi entah kenapa bayangan wajah Ratri terus menghantui pikirannya. Sejak pertemuan sore tadi, sorot mata wanita itu tak pernah hilang dari benaknya. Ada ketegasan sekaligus kelembutan yang membuatnya sulit berpaling. Sekitar pukul 11 malam, pintu rumah terbuka perlahan. Ratri muncul dengan gaun tidur satin berwarna biru gelap. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, kulitnya berkilau diterpa cahaya lampu teras. Arif yang duduk di kursi langsung tertegun. Ia buru-buru menunduk, mencoba menyembunyikan keterjegutan sekaligus rasa kagum yang mendadak menguasai dirinya. "Kau belum mengantuk?" tanya Ratri sambil melangkah pelan ke arahnya. Suaranya lembut, tapi ada nada lelah yang samar. Arif menggeleng. "Belum, Bu. Saya terbiasa begadang kalau kerja." Ratri tersenyum tipis, lalu duduk di kursi panjang tak jauh darinya. Malam itu angin berembus sejuk, tapi suasana mendadak terasa hangat. Ada jarak tipis antara mereka, namun cukup untuk membuat detak jantung Arif semakin cepat. "Kadang, aku iri pada orang biasa," ucap Ratri tiba-tiba, tatapannya kosong ke arah halaman. Mereka bisa tidur nyenyak tanpa harus memikirkan pekerjaan, tekanan, atau pandangan orang. Sedangkan aku, rumah sebesar ini tetap saja terasa sempit karena pikiranku sendiri. Arif menoleh perlahan, menatap wajah cantik yang tampak lebih rapuh daripada saat di kantor. "Kalau boleh jujur, Bu, saya justru kagum pada Ibu. Banyak orang ingin hidup seperti Ibu. Rumah besar, pekerjaan bagus, dihormati. Tapi ternyata semua itu juga berat ya." Ratri tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Berat sekali, Arif. Bahkan
lebih berat dari yang orang bayangkan. Ia menoleh, mata mereka bertemu sejenak. Dalam sorot mata itu ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran antara kesepian, kerinduan, dan sesuatu yang lebih dalam. Malam semakin larut. Ratri kembali masuk ke dalam rumah, namun sebelum itu ia berkata lirih, "Terima kasih sudah ada di sini. Entah kenapa malam ini aku merasa sedikit lebih tenang." Ucapan itu sederhana, tapi bagi Arif rasanya seperti hadiah besar. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Kehadirannya, meski hanya sebagai penjaga malam, ternyata berarti bagi wanita itu. Hari demi hari berganti. Setiap malam Arif berjaga, dan hampir setiap malam pula Ratri keluar sekadar menyapanya, membawa secangkir kopi, atau hanya duduk bersama dalam diam. Mereka tak banyak bicara, tapi diam itu terasa berbeda, bukan canggung, melainkan penuh arti. Di sisi lain, Arif mulai merasakan dilema. Ia tahu batasannya. Ia hanya seorang pemuda miskin, penjaga malam. Sementara Ratri adalah seorang pejabat terpandang. Namun, hatinya semakin sulit dikendalikan. Setiap tatapan, setiap senyum, bahkan setiap langkah anggun wanita itu meninggalkan jejak yang dalam. Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang membuat daun-daun beterbangan. Suara gemuruh petir sesekali mengguncang udara. Arif berdiri di teras, mencoba menutup jendela kayu yang nyaris terlepas. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Ratri muncul dengan wajah cemas. "Masuklah Arif, jangan kehujanan di luar," serunya. Arif sempat ragu, tapi akhirnya ia masuk. Ruang tamu yang hangat langsung menyambut tubuhnya yang setelah basah. Ratri segera mengambil handuk, lalu mengulurkan padanya. "Lap dulu tubuhmu, kau bisa sakit kalau begini." Arif menerima dengan tangan gemetar. Saat jemari mereka bersentuhan, seketika ada aliran hangat yang menjalar. Ia buru-buru menghindari tatapan. Namun Ratri sempat menangkap kegugupan itu. "Duduklah dulu, aku buatkan teh hangat," katanya sambil berjalan ke dapur. Gaun tidurnya yang tipis bergoyang mengikuti langkahnya, membuat Arif semakin salah tingkah. Tak lama kemudian, Ratri kembali dengan 2 cangkir teh. Ia duduk berseberangan, namun jarak itu terasa begitu dekat. Hujan di luar semakin deras, suara rintiknya berpadu dengan dentuman petir. Dalam keheningan itu, hanya ada mereka berdua. Ratri tersenyum tipis, lalu menunduk. "Kau pasti menganggap aku aneh ya? Kepala dinas, janda, tapi bicara seperti ini pada seorang penjaga malam." Arif menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Saya justru merasa terhormat. Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau bisa membuat Ibu sedikit tenang, itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Mata Ratri berkaca-kaca. Ia tidak menjawab, hanya menatap pemuda itu lama hingga akhirnya mengalihkan pandangan ke jendela yang dipenuhi rintik hujan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang selama ini ia pendam, kini perlahan menemukan jalan keluar. Malam-malam berikutnya terasa semakin berbeda. Ada keakraban yang tumbuh perlahan.
Ratri mulai terbiasa menyapa Arif dengan senyum lembut. Bahkan, kadang bercanda kecil yang membuat suasana cair. Arif pun semakin berani, meski tetap menjaga batas. Ia sesekali menceritakan kisah hidupnya, tentang keluarganya di desa, tentang perjuangan hidupnya bertahan di kota. Ratri mendengarkan dengan seksama, seolah setiap kata yang keluar dari mulut Arif adalah sesuatu yang berharga. Namun di balik itu semua, ada kegelisahan yang semakin nyata. Tatapan-tatapan singkat, senyum samar, bahkan keheningan di antara mereka kini penuh makna. Malam yang tenang justru membuat hati keduanya semakin gelisah. Arif seringkali bertanya dalam hati, apakah aku hanya penjaga baginya atau lebih dari itu? Sementara Ratri mulai sulit membedakan. Apakah ia hanya butuh rasa aman atau sebenarnya hatinya mulai jatuh pada pemuda sederhana itu? Yang pasti, sejak Arif hadir, rumah megah itu tak lagi terasa kosong. Ada suara, ada kehangatan. Ada sesuatu yang selama ini hilang. Dan mereka berdua sama-sama tahu bahwa sesuatu itu perlahan mengarah pada hal yang jauh lebih besar dari sekedar rasa aman. Malam itu, langit mendung menggantung berat. Dari siang sebenarnya udara sudah terasa aneh, panas, lembab, seakan menyimpan sesuatu. Ketika malam tiba, suasana kota kecil itu dipenuhi aroma tanah yang basah. Tanda hujan baru saja berhenti mengguyur. Ratri duduk di ruang tamu rumah dinasnya, masih mengenakan gaun tidur satin berwarna krem pucat. Ia memandang jam dinding, menunjukkan pukul 10 malam. Arif seperti biasa berjaga di teras depan. Sejak beberapa minggu terakhir, kehadirannya sudah menjadi rutinitas yang memberi rasa aman bagi Ratri. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan di kebun belakang berisik seperti bisikan yang tak henti. Lampu-lampu rumah sesekali redup, berkelip-kelip seperti lilin hampir padam. Sepertinya listrik tak stabil malam ini, gumam Ratri sambil berdiri, hendak memastikan keluar. Baru saja ia melangkah ke teras, tiba-tiba gelap total menyelimuti seluruh rumah. Lampu padam, hanya tersisa cahaya pucat bulan yang menembus lewat jendela besar. Arif spontan berdiri dari kursinya. "Bu Ratri?" panggilnya cemas. "Aku di sini," jawab Ratri pelan. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi lebih karena keheningan mendadak yang menelan seluruh ruangan. Arif masuk dengan langkah cepat, membawa senter kecil dari sakunya. Cahaya tipis dari senter itu menyapu ruangan, menyingkap bayangan-bayangan aneh di dinding. Ratri berdiri di tangga, gaun tidurnya berkilau samar diterpa cahaya. Arif nyaris terpaku melihatnya, tapi segera menguasai diri. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. "Ya, hanya gelap begini membuatku tidak nyaman," ucap Ratri, matanya menunduk. Ia tampak rapuh, jauh berbeda dari sosok kepala dinas yang selalu tegar di hadapan publik. Arif mendekat. "Jangan khawatir, saya ada di sini." Ada jeda hening di antara mereka. Hanya suara angin yang masuk lewat celah jendela,
membuat tirai berayun pelan. Ratri menatap Arif, lalu berbisik, "Temani aku sebentar di ruang tengah." Arif mengangguk, lalu berjalan bersamanya. Ruang tengah rumah itu luas, namun kini terasa sempit karena kegelapan. Arif menaruh senternya di meja. Sinarnya diarahkan ke atas agar menerangi sebagian ruangan. Mereka duduk berseberangan, namun jarak di antara keduanya semakin terasa tipis. Ratri memainkan jemarinya gelisah. "Aku tidak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Suamiku dulu selalu ada saat listrik padam. Dia akan menyalakan lilin. Lalu kami bicara lama sambil menunggu lampu kembali." Arif terdiam, hanya mendengarkan. Ada nada kerinduan dalam suara itu, juga kesepian yang begitu nyata. "Sejak dia pergi, aku selalu benci saat listrik mati, karena disitulah aku paling merasa sendirian," lanjut Ratri. Matanya berkaca-kaca, memantulkan cahaya kecil dari senter. Arif menelan ludah, hatinya bergetar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi ragu. Namun akhirnya ia memberanikan diri. "Kalau begitu, malam ini ibu tidak sendirian. Saya di sini. Saya mungkin tidak bisa menggantikan siapapun dalam hidup ibu, tapi saya bisa menemani." Kata-kata itu membuat Ratri menatapnya lama. Tatapan itu dalam, penuh emosi yang sulit diterjemahkan. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. "Terima kasih Arif. Kau mungkin tidak tahu, tapi kata-kata sederhana itu berarti sekali bagiku." Malam semakin larut. Listrik belum juga kembali. Arif menyalakan lilin-lilin kecil yang ia temukan di dapur. Cahaya kuning redupnya membuat suasana ruangan terasa hangat, sekaligus intim. Ratri bersandar di sofa, sementara Arif duduk di kursi tak jauh darinya. "Aku ingin bercerita sesuatu," kata Ratri tiba-tiba. Suaranya pelan, seolah takut rahasianya didengar tembok sekalipun. Arif menatap serius. "Saya mendengarkan." Ratri menarik napas panjang. "Selama ini, orang hanya mengenalku sebagai kepala dinas yang tegas, seorang janda kaya yang hidup berkecukupan. Tapi yang tidak mereka tahu adalah aku sering merasa kosong. Ada begitu banyak pria mendekatiku setelah suamiku meninggal, tapi sebagian besar hanya tertarik pada hartaku, bukan diriku." Arif mengangguk perlahan, berusaha menahan perasaan yang muncul. Dan kalau tahu yang paling ironis, Ratri menatap lurus ke arahnya. "Orang-orang memandangku seolah aku wanita kuat, padahal di dalam aku sering merasa rapuh. Aku butuh seseorang yang melihatku sebagai manusia biasa, bukan simbol atau harta berjalan." Keheningan kembali turun. Lilin bergetar ditiup angin. Bayangan wajah Ratri menari di dinding. Arif akhirnya berkata lirih, "Saya melihat ibu apa adanya, bukan karena jabatan, bukan karena rumah besar ini. Sejak awal saya hanya melihat seorang wanita yang kesepian tapi tetap berusaha kuat." Ucapan itu membuat mata Ratri memerah. Ia menutup wajahnya dengan tangannya sejenak, menahan air mata. Lalu dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Kau tidak tahu betapa berharganya itu bagiku, Arif." Hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Suaranya berpadu dengan desau angin, menambah dramatis suasana.
Lilin-lilin hampir padam, menyisakan cahaya samar yang membuat ruangan terasa semakin intim. Arif berdiri, hendak memeriksa jendela yang terbuka. Namun ketika ia menutupnya, ia merasakan sesuatu, sebuah tatapan. Ia menoleh, dan benar saja, Ratri sedang menatapnya dari sofa. Tatapan itu berbeda. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang ambigu, yang tak lagi bisa disembunyikan. Arif kembali duduk, kali ini sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Hati mereka berdua sama-sama berdegup kencang, meski tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya keheningan, hanya rasa, hanya detak jantung yang saling mendengar. Arif, suara Ratri terdengar pelan. Aku tidak tahu apakah seharusnya mengatakan ini, tapi sejak kau datang, malam-malamku terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hidup. Arif terpaku. Ia merasakan hal yang sama, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Namun tatapan Ratri menuntut jawaban. Saya juga merasakannya, Bu. Tapi saya takut melampaui batas, takut salah menafsirkan. Ratri menunduk, tersenyum tipis. Kadang kita memang harus berani. Hidup ini terlalu singkat untuk hanya menahan rasa. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh makna, penuh kemungkinan. Hujan masih deras, listrik belum kembali, dan malam seolah memberi ruang hanya untuk mereka berdua. Waktu berjalan tanpa terasa. Mereka terus berbincang, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Tentang mimpi, tentang luka lama, tentang ketakutan yang jarang diucapkan. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Meski tak ada sentuhan, tak ada perbuatan berani, tapi suasana terasa begitu dekat, begitu hangat, begitu bergairah dalam diam. Saat akhirnya listrik menyala kembali menjelang dini hari, Ratri dan Arif saling menatap dengan tatapan yang penuh arti. Seolah cahaya lampu bukan hanya menerangi rumah, tapi juga membuka sesuatu dalam hati mereka. Namun keduanya sadar, ini baru permulaan. Sesuatu telah terbangun malam itu. Benih yang dulu samar, kini tumbuh semakin jelas. Dan mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, baik Ratri maupun Arif tidak lagi merasa sendiri. Hari-hari setelah malam gelap itu berjalan dengan nuansa yang berbeda. Ratri dan Arif seolah memiliki rahasia kecil yang hanya mereka berdua pahami. Tidak ada kata-kata tegas yang diucapkan, namun ada tatapan, senyum samar, dan keheningan penuh arti setiap kali mereka bertemu. Bagi Ratri, rumah dinasnya kini tak lagi sesepi dulu. Ia sering menemukan dirinya menunggu suara langkah Arif di teras. Atau sekadar menunggu senyumnya ketika menyapa. Sementara bagi Arif, setiap panggilan sederhana dari Ratri membuat hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun, seperti kata pepatah, api sekecil apapun jika tertiup angin akan cepat membesar. Begitulah yang mulai terjadi. Warga sekitar yang sering melihat Arif keluar masuk rumah dinas
mulai berbisik-bisik. Di sebuah warung kopi dekat kantor kecamatan, sekelompok pria duduk sambil menyeruput kopi hitam panas. Obrolan mereka seperti biasa, tidak jauh dari politik lokal, kabar desa, dan tentu saja gosip. Kalian lihat nggak? Si Arif, pemuda miskin itu kok sering banget nongol di rumah Bu Ratri? Salah satu pria berusia 40-an membuka percakapan. Lah iya, katanya cuma jadi penjaga rumah. Tapi kok tiap malam ada aja di sana? Jangan-jangan. Suara pria lain terhenti, diikuti tawa kecil penuh arti. Seorang bapak tua menyambung, Bu Ratri itu kan janda, masih muda, cantik pula. Kalau ada lelaki muda yang sering datang malam-malam ya wajar orang mikir macam-macam. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat. Dari warung kopi ke pasar. Dari pasar ke kantor. Hingga akhirnya sampai ke telinga orang-orang dekat Ratri di kantor dinas. Pagi itu, Ratri memasuki ruang kerjanya seperti biasa. Rambutnya tertata rapi, busananya elegan, wajahnya tampak anggun. Namun ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Para pegawai terlihat saling pandang dan berbisik ketika ia lewat. Seorang staf wanita muda mencoba menyapanya dengan senyum kaku. "Selamat pagi, Bu," ucapnya, tapi matanya tak berani menatap langsung. Ratri menahan diri meski hatinya gelisah. Ia tahu benar tanda-tanda ini. Dunia birokrasi adalah dunia yang penuh gosip. Sekali ada isu, akan cepat menyebar seperti api membakar ladang kering. Di ruangannya, ia duduk dengan napas panjang. Tangannya meremas pena di atas meja. Apa mereka sudah tahu atau hanya menduga-duga? Telepon berdering. Ratri mengangkatnya. Ternyata sekretaris pribadi. "Bu, mohon izin, tadi ada rapat informal. Beberapa pejabat senior menyinggung tentang kabar yang beredar." Ratri menutup matanya, menahan perasaan yang campur aduk. "Baik, saya mengerti," jawabnya pelan sebelum menutup telepon. Malamnya, Ratri berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Seorang wanita parubaya, cantik, elegan, namun kini wajahnya dihiasi bayangan cemas. "Kenapa aku selalu menjadi bahan gosip?" bisiknya. "Dulu ketika suamiku masih hidup, aku disebut wanita beruntung karena punya suami mapan. Saat ia meninggal, aku disebut janda kaya. Dan sekarang, hanya karena aku ditemani seorang pemuda, aku dianggap tak pantas." Air matanya menetes. Ada luka lama yang terbuka kembali. Luka tentang bagaimana masyarakat sering menilai perempuan bukan dari hatinya, melainkan dari status dan persepsinya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Bu Ratri?" Suara Arif, lembut tapi khawatir. "Masuklah, Arif." Pemuda itu masuk, membawa segelas teh hangat. "Saya lihat ibu belum tidur, mungkin ini bisa menenangkan." Ratri menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Arif, tahukah kau, orang-orang mulai membicarakan kita." Arif terdiam, lalu menunduk. "Saya sudah dengar, Bu. Ada yang bilang di warung, saya dianggap numpang hidup, memanfaatkan kebaikan ibu." Ratri menahan nafas, jantungnya mencelos. "Itu tidak benar. Saya tahu, Bu, tapi dunia luar selalu punya cerita sendiri. Saya hanya takut semua ini akan menyakiti ibu. Nama ibu, jabatan ibu." Ada hening panjang. Lilin di meja bergoyang ditiup angin. Bayang-bayang mereka tampak menyatu di dinding. "Arif," suara Ratri bergetar. "Haruskah aku peduli dengan apa kata orang? Aku hanya ingin merasa hidup." Dan entah kenapa,
Sejak kau ada di sini, aku merasa begitu. Arif menatapnya, matanya memancarkan campuran rasa bersalah, takut, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Tapi Bu, saya hanya seorang pemuda miskin. Saya tidak pantas berdiri di sisi seorang wanita seperti Ibu. Ratri mendekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Jangan pernah berkata kau tidak pantas. Karena yang kubutuhkan bukan harta, bukan status, tapi seseorang yang membuatku merasa berarti. Dan itu kau, Arif. Kata-kata itu membuat jantung Arif berdetak kencang. Suasana berubah. Udara di antara mereka seakan menghangat. Hujan di luar turun deras, menambah ketegangan. Arif ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Ratri yang kini terlihat begitu rapuh sekaligus kuat di hadapannya. Malam itu menjadi malam penuh gejolak bagi keduanya. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada keberanian untuk melewati batas. Namun, percakapan mereka cukup untuk menyalakan api yang sulit dipadamkan. Ratri tahu jika ia terus membiarkan ini berlanjut, ia akan semakin dalam terjebak dalam pusaran gosip. Tapi ia juga tahu menolak perasaannya sama saja dengan kembali ke kesepian yang selama ini menghantuinya. Arif pun merasakan dilema serupa. Hatinya terpikat, tapi akalnya mengingatkan bahwa hubungan mereka adalah jurang berbahaya. Ia hanya seorang pemuda sederhana, sementara Ratri adalah seorang kepala dinas, wanita terhormat yang disorot banyak mata. Di ujung malam, ketika akhirnya Ratri masuk ke kamarnya dan Arif kembali ke teras untuk berjaga, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Hati mereka penuh gejolak, penuh pertanyaan. Haruskah kita melanjutkan ini atau berhenti sebelum terlambat? Meski gosip semakin kencang berembus, kedekatan mereka tak bisa begitu saja diputuskan. Setiap malam, Ratri tetap memanggil Arif untuk sekedar bicara meski hanya beberapa menit. Setiap kali mereka bertemu, ada percikan yang makin kuat, seolah api yang tak bisa lagi dipadamkan. Dan dari balik semua gosip, muncul rasa takut sekaligus berani. Takut pada penilaian dunia, tapi berani untuk merasakan sesuatu yang tulus, yang nyata meski berbahaya. Gosip bisa aja membakar nama mereka, tapi api lain telah menyala. Api dalam hati yang tidak bisa dimatikan hanya dengan omongan orang. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Ratri. Jika sebelumnya gosip hanya berbisik di warung kopi dan pasar, kini suaranya sudah menggema sampai ke telinga pejabat kabupaten. Seperti api yang membakar ilalang kering, kabar itu menyebar cepat, tak peduli benar atau salah. Di kantor, tatapan yang sebelumnya hanya sekilas kini berubah menjadi tatapan penuh penilaian. Ada yang kasihan, ada yang sinis, ada juga yang terang-terangan bergosip di belakangnya. Ratri dengan segala wibawanya mencoba tetap tegak, namun di dalam hati ia goyah. Suatu siang, Ratri dipanggil ke ruang Bupati. Sebagai seorang kepala dinas, ia memang sering diminta rapat koordinasi. Namun kali ini nuansanya berbeda. Seorang staf datang dengan wajah kaku, menyerahkan surat undangan resmi dengan kalimat singkat. Diminta hadir untuk klarifikasi. Ratri membaca surat itu dengan dada berdebar. Kata klarifikasi saja sudah cukup untuk membuatnya tahu, ini bukan sekedar rapat. Ada sesuatu yang serius. Sesampainya di kantor Bupati, ia disambut dingin oleh seorang ajudan. "Silakan masuk, Bu." Ruang Bupati terasa lebih megah dari biasanya, dengan meja kayu jati panjang dan rak buku penuh dokumen. Di balik meja itu, Bupati duduk dengan ekspresi serius.
Beberapa pejabat senior juga hadir, duduk di sisi ruangan seolah menjadi saksi. "Silakan duduk, Bu Ratri." Suara Bupati tenang, namun tegas. Ratri duduk menjaga sikap tenang meski hatinya dilanda badai. "Bu Ratri," Bupati membuka pembicaraan. "Kami mendapat laporan, bahkan sudah jadi perbincangan publik, tentang kedekatan ibu dengan seorang pemuda penjaga rumah dinas. Benarkah?" Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Ratri. Ia menarik napas, lalu menjawab dengan suara lembut namun mantap. "Benar, saya meminta seorang pemuda bernama Arif untuk menjaga rumah. Itu karena saya sering sendirian dan merasa lebih aman jika ada yang berjaga." Salah satu pejabat senior menyelah dengan nada menyindir. "Tapi Bu, warga bilang Arif sering terlihat malam-malam di rumah dinas. Bahkan ada yang bilang ibu terlalu dekat dengannya." Ucapan itu menusuk hati Ratri. Ia ingin berteriak, ingin membantah. Tapi ia tahu, semakin ia defensif, semakin mereka curiga. "Arif hanya membantu menjaga. Saya seorang janda, tinggal sendiri, tentu butuh rasa aman. Apakah itu salah?" Tanyanya balik, berusaha menahan emosi. Bupati menghela nafas panjang. "Bu Ratri, kita ini pejabat publik. Setiap gerak-gerik kita diperhatikan. Saya tidak ingin kinerja dan reputasi ibu yang baik selama ini ternodai hanya karena isu pribadi. Tolong jaga sikap." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Ratri. Ia merasa dipermalukan, meski ucapannya dibungkus dengan bahasa formal. Sepulang dari pertemuan itu, Ratri masuk ke rumah dinasnya dengan langkah berat. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menatap kosong ke arah jendela. Di kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya, seorang wanita kuat di luar tapi retak di dalam. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Tak lama kemudian, Arif muncul dari teras. "Bu, ada apa? Anda terlihat berbeda." Ratri bangkit menghampirinya dengan wajah penuh luka. "Arif, mereka semua menghakimiku. Mereka bilang aku mempermalukan diri sendiri hanya karena kau ada di sisiku." Arif tertegun. Saya minta maaf, Bu. Andai kehadiran saya membawa masalah, lebih baik saya pergi." Ucapan itu membuat Ratri tersentak. "Jangan!" serunya spontan. "Jangan pergi, Arif. Aku butuh kau di sini." Arif menatapnya, bingung sekaligus tersentuh. "Tapi Bu, kalau keberadaan saya merugikan Ibu..." "Tidak!" Ratri memotong. "Yang merugikan aku adalah kesepian. Yang merugikan aku adalah hidup dalam bayang-bayang gosip tanpa pernah bisa merasakan ketulusan. Kau satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup." Suara Ratri pecah, matanya basah. Arif ingin menenangkan, tapi ia sendiri dilanda pertarungan batin. Malam itu, hujan turun deras. Di ruang tamu, Ratri dan Arif duduk berhadapan. Suasana penuh ketegangan emosional. "Arif, dengar aku." Ratri berkata dengan suara bergetar. "Aku tidak peduli dengan apa kata mereka, tapi aku peduli padamu. Aku peduli pada apa yang kita rasakan." Arif menunduk. "Tapi Bu, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau orang-orang tahu, mereka akan menghina Ibu."
mereka akan bilang ibu jatuh terlalu rendah. Ratri mendekat. Jarak mereka kini semakin tipis. Biarlah mereka bilang apa saja. Yang tahu hatiku hanya aku sendiri. Dan yang membuatku merasa utuh hanya kau. Keheningan melingkupi ruangan. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka berdua yang terdengar. Arif ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya keluh. Ada sesuatu yang membara di dadanya, sesuatu yang selama ini ia tahan. Keesokan harinya, gosip makin kencang. Beberapa wartawan lokal mulai memberanikan diri menulis berita samar di media online. Kepala dinas terlihat akrab dengan pemuda misterius. Benarkah ada kisah di baliknya? Judul-judul seperti itu menjadi konsumsi publik, memperkeruh suasana. Di media sosial, komentar pedas bermunculan. Pejabat kok gitu, gak mikir jabatan? Janda cantik memang rawan digoda pemuda. Atau jangan-jangan pemudanya yang numpang hidup? Ratri membaca semua itu dengan hati hancur. Namun anehnya, di balik semua rasa sakit, ada sedikit keteguhan. Ia mulai menyadari, kalaupun dunia menentangnya, perasaannya tidak bisa dipadamkan begitu saja. Malam itu Ratri memanggil Arif ke ruang tengah. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilat tegas. Arif, aku sudah berpikir panjang. Kita tidak bisa terus begini, pura-pura tidak ada apa-apa. Perasaan ini sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Arif terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku tahu risiko yang akan kuhadapi. Nama baikku, jabatan, bahkan masa depanku bisa hancur. Tapi aku tidak mau menipu diriku sendiri. Lanjut Ratri dengan suara mantap. Air mata jatuh dari mata Arif. Ia berlutut di hadapan Ratri, menggenggam tangannya dengan erat. Bu, saya tidak pernah berani bermimpi sejauh ini. Tapi kalau ibu sungguh menginginkan saya ada, saya tidak akan pernah pergi. Malam itu, tanpa ada sentuhan berlebihan, tanpa kata-kata vulgar, keduanya saling berpegangan tangan dengan erat. Itu saja sudah cukup untuk menyalakan api yang bergelora di hati mereka. Pagi itu, kota kecil tempat Ratri bertugas mendadak digemparkan oleh sebuah berita di portal media lokal. Judulnya terpampang besar di layar ponsel warga. Kepala dinas cantik diduga punya hubungan khusus dengan pemuda penjaga rumah dinas. Artikel itu tidak menampilkan foto mesra, tetapi cukup dengan gambar rumah dinas, potret Ratri saat rapat, serta sosok Arif yang difoto diam-diam dari kejauhan. Redaksi menyebut informasi dari sumber terpercaya yang mengatakan Arif kerap terlihat keluar masuk rumah dinas di malam hari. Seakan-akan semua gosip yang beredar di warung kopi dan media sosial kini menemukan panggung resminya. Media sosial langsung heboh, komentar warganet berhamburan, sebagian mengejek, sebagian menyindir, sebagian lagi ikut menyebarkan berita dengan tambahan bumbu. Pantas aja sering lembur, ternyata lembur urusan asmara. Bu Kadisnya cantik sih, tapi ya jangan sama tukang kebun dong. Arif itu siapa sih? Modal wajah tampan bisa sampai nginep di rumah pejabat. Ada juga yang mencoba membela. Jangan suka jadi tukang runyung isu orang lain.
Dia janda, bebas dong deket sama siapa aja. Kalau dia bahagia, kenapa enggak? Toh nggak ada bukti mereka macem-macem. Namun suara pembela jauh kalah nyaring dibanding suara hujatan. Skandal itu makin melebar. Siang harinya, sebuah rapat mendadak digelar di kantor dinas. Semua staf berkumpul. Wajah mereka tegang. Kepala bagian administrasi membuka pembicaraan. Bu, berita ini sudah dibaca ribuan orang. Ada tekanan dari pihak DPRD. Mereka ingin klarifikasi. Ratri duduk dengan wajah kaku. Meski dalam hatinya gemetar. Ia merasa seperti diseret ke pengadilan tanpa kesempatan membela diri. Saya tidak punya kewajiban menjawab gosip murahan. Katanya datar. Mencoba terdengar tegas. Namun salah satu staf senior dengan nada hati-hati berkata, "Tapi Bu, ini sudah bukan gosip lagi. Kalau tidak ditanggapi bisa berdampak pada jabatan Ibu." Suasana rapat hening. Semua menunggu keputusan. Ratri tahu, satu langkah salah bisa menakhiri karir yang ia bangun puluhan tahun. Sementara itu di luar sana, Arif menjadi sasaran empuk. Ia bukan siapa-siapa, hanya pemuda biasa. Namun kini wajahnya dikenal warga. Ada yang mengejek, ada yang iri. Ada pula yang terang-terangan mencibir ketika ia lewat. Itu dia cowoknya Bu Kadis. Lumayan ya, dari tukang kebun bisa jadi pejabat bayangan. Pura-pura jaga rumah, padahal jaga hati ya. Arif menunduk menahan malu. Ia ingin menghindar, tapi gosip mengejarnya kemanapun. Ia merasa bersalah pada Ratri. Dalam hatinya ia berkata, "Andai saja aku pergi dari awal, mungkin Bu Ratri tidak akan sampai begini." Malamnya, ia datang ke ruang tamu dengan wajah murung. "Bu, saya tidak bisa lagi di sini. Semua orang menghina. Mereka bilang saya memanfaatkan Ibu." Ratri menoleh, menatapnya dengan sorot tajam bercampur sedih. "Arif, kalau kau pergi, mereka akan menang. Mereka ingin memisahkan kita dengan gosip kotor. Kau mau membiarkan mereka berhasil?" Arif terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya bimbang antara pergi atau bertahan. Di balik semua ini, ada kekuatan yang bermain. Seorang pejabat lain, Pak Surya, yang sejak lama iri pada posisi Ratri, diam-diam memanfaatkan gosip ini. Ia berbisik pada wartawan, memberi informasi tambahan untuk memperkeruh suasana. "Coba gali lebih dalam. Katanya pemuda itu sering dapat fasilitas istimewa dari Bu Kadis," ucapnya licik. Media pun menulis berita lanjutan. Dugaan nepotisme. Pemuda misterius diduga mendapat keistimewaan dari kepala dinas. Tak ada bukti jelas, hanya rumor, tapi cukup membuat publik makin curiga. Ratri semakin terpojok. Telepon kantornya tak henti berdering. Banyak pihak meminta klarifikasi. Media sosial banjir komentar pedas. Bahkan, beberapa ibu-ibu pengajian mulai membicarakan dirinya dengan nada prihatin bercampur sinis. "Sayang banget, padahal Bu Ratri itu pintar dan cantik. Tapi kok jatuhnya begitu? Ini pelajaran. Jangan terlalu percaya sama anak muda ganteng."
Di rumah, Ratri menangis diam-diam. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Hanya Arif yang melihat sisi rapuhnya. "Kenapa semua orang sibuk mengatur hidupku, Arif?" katanya lirih. "Mereka tidak tahu bagaimana rasanya jadi aku. Malam-malam sendirian, berjuang tanpa suami, mencoba tetap kuat di depan semua orang." Arif menggenggam tangannya. "Saya tahu, Bu, tapi biarkan saya tetap ada di sini. Kalau ibu jatuh, biar saya yang menopang." Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Rumah dinas gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Di ruang tengah, Ratri duduk bersama Arif. Suasana hening tapi syarat emosi. "Arif," suara Ratri lirih. "Aku lelah berpura-pura. Dunia boleh salah faham, tapi kau harus tahu satu hal. Perasaanku padamu nyata." Arif terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup kencang. Mungkin aku salah, mungkin aku bodoh, tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. Arif menatap matanya, melihat ketulusan yang bercampur luka. Perlahan ia mendekat, bukan dengan nafsu, melainkan dengan keberanian yang lahir dari cinta. Malam itu, meski hanya berpegangan tangan erat di tengah gelap, mereka merasa seluruh dunia tahu rahasia mereka. Keesokan paginya, berita baru muncul di media nasional. Kepala dinas cantik digoyang isu asmara. Bupati diminta ambil sikap tegas. Kini, bukan hanya warga kota kecil, tapi masyarakat luas ikut memperbincangkan. Nama Ratri trending di media sosial lokal. Bupati pun memanggil Ratri lagi. Dengan wajah muram, ia berkata, "Bu Ratri, saya sudah berusaha membela Anda, tapi tekanan terlalu besar. Kalau ini terus berlanjut, jabatan Anda bisa dipertaruhkan." Kata-kata itu membuat dunia Ratri runtuh. Ia tahu, saat ini ia berdiri di tepi jurang. Karir, reputasi, dan kehidupannya bisa hancur kapan saja. Namun di sisi lain, hatinya justru semakin teguh. Kalaupun aku harus kehilangan jabatan, setidaknya aku tidak kehilangan diriku sendiri. Ratri berdiri di balkon rumah dinas pada malam hari, memandang langit gelap. Di belakangnya, Arif berdiri setia, meski tahu badai akan segera datang. Dunia mungkin menentang mereka, tapi keduanya sudah memilih jalan yang penuh resiko. Jalan cinta yang tak lagi bisa dipadamkan oleh gosip, fitnah, atau intrik politik. Malam itu, hanya ada dua hati yang saling berpaut, menantang dunia yang terus menghujat. Malam itu, hujan turun deras. Butirannya menghantam atap rumah dinas, menimbulkan suara berisik yang bercampur dengan gemuruh petir. Ratri berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri. Cantik, dewasa, namun tampak begitu lelah. Mata indah itu sembab karena terlalu banyak menangis diam-diam. Di belakangnya, Arif berdiri sambil membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil dekat tempat tidur. "Bu, minumlah dulu. Nanti masuk angin kalau terus berdiri di situ," katanya dengan suara lembut. Ratri menoleh pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya, meski lebih mirip senyum getir. "Arif, apa kau tahu? Hidupku seakan sedang dipermainkan. Dulu aku kira aku kuat, aku bisa menghadapi apapun. Tapi ternyata
Hanya dengan gosip kecil, semua runtuh. Arif mendekat lalu berkata pelan, "Itu bukan salah ibu. Mereka hanya iri. Mereka tak tahu apa yang ibu alami. Mereka hanya melihat dari luar, lalu membuat cerita sendiri." Ratri menghela napas panjang. Tapi aku tidak bisa hanya peduli pada diriku, Arif. Ada jabatan, ada bawahan, ada tanggung jawab. Kalau aku jatuh, mereka pun akan terkena dampaknya. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini karena aku membiarkanmu masuk terlalu dalam hidupku. Arif terdiam. Kata-kata itu menohok, tapi ia tidak marah. Ia tahu, Ratri sedang berbicara dengan luka, bukan dengan kebencian. Perlahan ia berkata, "Kalau aku memang jadi beban, biarkan aku pergi, Bu. Aku rela, asal ibu bisa tenang." Mata Ratri membesar. Ada ketakutan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. "Tidak, Arif. Jangan bilang begitu. Aku tidak ingin kau pergi. Aku hanya..." Suaranya tercekak, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi terhalang rasa malu. Keheningan meliputi ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar, seperti irama dramatis yang mengiringi kegelisahan mereka berdua. Keesokan harinya, sebuah surat resmi dari Bupati tiba di meja Ratri. Isinya jelas. Ia diminta hadir dalam rapat khusus di kantor Bupati. Agenda rapat itu tidak lain adalah membahas skandal yang telah menjadi konsumsi publik. Ratri duduk di kursi kerjanya, memandangi surat itu lama sekali. Tangannya bergetar, jantungnya berdegup cepat. Inilah saatnya. Hari penentuan. Arif yang sedang merapikan halaman depan melihat wajah Ratri dari jendela. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika ia masuk, Ratri hanya berkata pelan, "Aku harus siap menghadapi mereka, apapun yang terjadi." Arif menatapnya dengan sorot mata tegas. "Bu, saya percaya ibu bisa. Jangan biarkan mereka menentukan siapa diri ibu. Hanya ibu yang berhak memilih." Kalimat itu seperti energi baru. Ratri tersenyum tipis, lalu berdiri dengan penuh wibawa. Di ruang rapat, para pejabat duduk melingkar. Suasana tegang. Bupati duduk di kursi utama, wajahnya serius. Beberapa anggota DPRD hadir, sebagian dengan tatapan sinis. Wartawan dilarang masuk, tapi semua tahu kabar rapat ini akan segera bocor keluar. Bupati membuka suara. "Bu Ratri, Anda adalah salah satu pejabat terbaik yang saya punya. Tapi sekarang ada isu besar yang menyeret nama Anda. Saya perlu mendengar langsung dari Anda. Apa benar ada hubungan khusus dengan pemuda bernama Arif?" Ruangan hening, semua menunggu. Ratri menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara mantap. "Arif memang tinggal di rumah dinas. Dia saya minta untuk menjaga rumah, karena saya merasa tidak aman. Dia bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan siapa-siapa. Hanya seorang pemuda sederhana yang punya hati untuk melindungi." Seorang anggota DPRD langsung menyela sinis. "Tapi Bu Ratri, gosip bilang bukan hanya menjaga rumah. Gosip bilang lebih dari itu. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemimpin yang moralnya diragukan?" Ratri menoleh ke arah pejabat itu, menatap dengan tajam. "Moral diragukan? Apa salahnya seorang janda dekat dengan seorang pemuda? Apa salahnya jika aku butuh seseorang untuk sekedar menemaniku di rumah yang begitu sepi? Apa hukum melarang? Apa aturan pemerintah melarang? Atau hanya karena aku wanita, kalian merasa berhak mengatur perasaanku?" Ruangan mendadak senyap. Tak ada yang menyangka Ratri akan berbicara seberani itu. Bupati berdaham,
mencoba menetralkan suasana. Bu Ratri, saya paham perasaan Anda. Tapi Anda juga pejabat publik. Tuntutan masyarakat berbeda. Saya perlu keputusan dari Anda. Apakah Anda ingin tetap menjabat? Atau... Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Ratri berdiri. Sorot matanya tajam, penuh keberanian. Pak, jabatan ini saya perjuangkan dengan keringat dan kerja keras. Tapi kalau harga yang harus saya bayar adalah mengorbankan hatiku, membiarkan diriku dihancurkan gosip murahan, maka lebih baik saya lepaskan jabatan ini. Saya memilih menjadi diriku sendiri, bukan boneka yang tunduk pada opini palsu. Semua orang tercengang, beberapa terdiam, beberapa berbisik panik. Bupati menatap Ratri lama, lalu menghela napas. Kalau itu pilihan Anda, saya hanya bisa menghargai. Anda wanita kuat, Bu Ratri, tapi ingat, jalan ini tidak mudah. Ratri menunduk hormat. Saya sudah siap. Begitu kabar pengunduran dirinya tersebar, masyarakat kembali heboh. Ada yang menghujat, ada yang menyesali, ada pula yang diam-diam mengaguminya. Bu Ratri bodoh, masa karir bagus ditukar anak muda. Justru dia hebat. Jarang ada pejabat berani jujur pada diri sendiri. Kalau saya jadi dia, mungkin juga begitu. Hidup ini terlalu singkat untuk pura-pura. Di rumah dinas, Arif menunggu dengan cemas. Begitu Ratri pulang, ia langsung mendekat. Bu, bagaimana hasilnya? Ratri tersenyum pahit, lalu menjawab. Aku bukan kepala dinas lagi, Arif. Aku hanya seorang wanita biasa. Arif tertegun, lalu tanpa sadar menggenggam tangannya. Bagi saya, Bu, Ratri tetap luar biasa. Justru sekarang, Ibu bisa benar-benar bebas. Ratri menatap mata pemuda itu. Ada kehangatan di sana. Ada ketulusan yang tak pernah ia temukan dari siapapun sebelumnya. Dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratri merasa hatinya benar-benar hidup kembali. Malam itu, rumah dinas terasa berbeda. Bukan lagi tempat kerja seorang pejabat, melainkan rumah sederhana bagi dua orang yang berusaha saling menguatkan. Ratri duduk di balkon, angin malam menerpa rambutnya yang terurai. Arif duduk di sampingnya, diam tapi setia. Arif, suara Ratri lirih. Aku kehilangan banyak hal hari ini, tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih penting. Diriku sendiri, dan mungkin juga kau. Arif terdiam, wajahnya memerah. Tapi dalam diam itu, ada jawaban yang jelas. Ia tidak akan pernah meninggalkan Ratri, apapun yang terjadi. Langit malam gelap, tapi bagi mereka berdua, ada cahaya baru yang perlahan menyinari jalan. Malam itu akhirnya menjadi saksi bagaimana hidup seseorang bisa berubah hanya dalam sekejap. Apa yang awalnya hanya sebuah permintaan sederhana, seorang janda cantik kepala dinas yang hanya ingin rumah dan anak-anaknya dijaga, justru berkembang menjadi kisah penuh emosi, ketegangan, dan godaan yang tak terduga. Di balik semua itu, tersimpan sebuah pelajaran yang begitu dalam. Bahwa batas antara kesepian dan kebutuhan akan perhatian seringkali sangat tipis. Dan siapapun bisa terjerat di dalamnya. Sang janda mungkin tampak kuat di mata banyak orang. Dengan jabatannya, dengan wajah cantik yang selalu menawan, ia seakan tak kekurangan apapun. Namun,
Di balik semua itu, hatinya ternyata menyimpan kehampaan yang dalam. Ia hanya manusia biasa yang rindu akan kasih sayang, rindu akan sentuhan, dan rindu akan seseorang yang bisa hadir bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena tulus ingin menemani. Di sisi lain, tukang kebun yang sederhana, yang awalnya hanya datang untuk bekerja, tiba-tiba berada dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu memberinya pelajaran bahwa hidup terkadang menempatkan kita di persimpangan antara logika dan perasaan, antara godaan dan kesetiaan pada nilai-nilai moral. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap manusia, setinggi apapun derajatnya, sekaya apapun hartanya, tetaplah memiliki kelemahan, tetaplah bisa merasa sendiri, dan tetaplah membutuhkan cinta. Namun, kita juga diingatkan bahwa dalam menjalani hidup, kita harus mampu menahan diri agar tidak terjebak dalam godaan yang bisa menghancurkan segalanya. Karena sekali kita melangkah terlalu jauh, konsekuensinya bisa besar dan meninggalkan luka yang sulit dihapus. Sahabat Kisah Luna, mari kita ambil hikmah dari kisah nyata ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Di balik senyum seorang wanita yang terlihat bahagia, bisa jadi tersimpan luka yang dalam. Dan di balik sikap tegas seorang laki-laki yang sederhana, bisa jadi ada kebijaksanaan yang membuatnya mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang tak pantas. Hidup selalu memberi kita pilihan. Kita bebas memilih jalan yang penuh godaan atau jalan yang penuh kesabaran. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sejati hanya akan datang kepada mereka yang mampu menjaga hati, menjaga diri, serta tetap menghargai batas-batas moral yang ada. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa, tuliskan kota asal Anda di kolom komentar agar kita bisa tahu dari mana saja para sahabat Kisah Luna berasal. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah nyata yang lebih menggetarkan hati, lebih menginspirasi, dan tentu saja penuh makna.